dilema korban bullying, antara pembelaan diri dan konsekuensi hukum yang tak terhindarkan. Bullying adalah masalah yang merusak banyak kehidupan, dan terkadang korban bullying terpaksa membalas dengan kekerasan. Namun, apa yang terjadi jika mereka melakukannya? Dalam video ini, kita akan membahas bagaimana sistem hukum di berbagai negara memperlakukan kasus di mana korban bullying berbalik menjadi pelaku kekerasan. Apakah hukum memberikan kelonggaran, ataukah justru menghukum mereka lebih berat? Temukan jawaban dalam perjalanan menyelami perspektif hukum yang berbeda dan dampaknya bagi korban bullying yang beraksi balik. Bullying adalah salah satu masalah sosial terbesar yang dihadapi remaja di seluruh dunia. Setiap hari, jutaan siswa merasa tertekan, dihina, dan diabaikan oleh teman-temannya. Tapi, bagaimana jika seorang korban akhirnya memilih untuk membalas? Apa yang terjadi jika mereka membalas dengan kekerasan? Dalam video ini, kita akan menggali apa yang terjadi dalam dilema hukum ini ketika korban bullying, yang awalnya tak berdaya, memilih untuk membela diri secara ekstrem, dan bagaimana hukum memandang tindakan tersebut di berbagai negara. Di Indonesia, sistem hukum sangat tegas dalam menangani tindakan kekerasan, terutama jika ada korban yang membalas kekerasan dengan cara berlebihan. Menurut Pasal 49 KUHP, hukum Indonesia mengatur pembelaan diri, namun hanya dalam situasi yang sangat ketat. Jika korban bullying membalas dengan kekerasan, terutama kekerasan fatal seperti dalam kasus pembunuhan atau penganiayaan berat, tindakan tersebut akan tetap diproses sebagai tindak pidana. Bahkan jika latar belakangnya adalah bullying yang sudah berlangsung lama, itu tidak membenarkan aksi balas dendam. Hukum di Amerika Serikat memberikan ruang untuk pembelaan diri, namun dengan syarat-syarat yang sangat ketat. Pada umumnya, hukum mengizinkan penggunaan kekerasan hanya jika ada ancaman fisik yang segera terjadi, dan kekerasan yang digunakan haruslah proporsional terhadap ancaman tersebut. Kasus-kasus seperti yang dialami oleh Abel Cedeno di New York menunjukkan bahwa meskipun ia merasa terancam, hukum tetap menganggap tindakannya sebagai kekerasan berlebihan. Meskipun ada latar belakang bullying, korban yang membalas dengan senjata tajam seringkali tetap dihukum. Kanada memiliki sistem hukum yang mirip dengan Amerika Serikat dalam hal pembelaan diri. Namun, ada perbedaan dalam penerapannya. Hukum Kanada membolehkan pembelaan diri selama tindakan yang dilakukan tidak berlebihan dan diperlukan untuk menghentikan serangan. Meskipun ada ruang untuk pembelaan diri, jika korban bullying membalas dengan kekerasan yang tidak proporsional, seperti menggunakan senjata mematikan, hukum Kanada cenderung menolak pembelaan diri. Namun, faktor usia dan trauma akibat bullying bisa menjadi pertimbangan dalam pengurangan hukuman. Tiongkok memiliki sistem hukum yang sangat keras dalam menangani kekerasan, bahkan jika pelaku adalah korban bullying sebelumnya. Kasus Chen Shihan adalah contoh nyata di mana seorang remaja yang diserang habis-habisan oleh teman-temannya akhirnya membela diri dan menyebabkan kematian. Meskipun Chen mengklaim ia membela diri, pengadilan di Tiongkok memandang tindakannya sebagai penganiayaan yang disengaja. Ini menunjukkan bagaimana sistem hukum di Tiongkok lebih keras terhadap tindakan kekerasan, meski didasari oleh provokasi bullying. Di Indonesia, pada tahun 2024, kasus HK menjadi sorotan setelah ia membunuh temannya yang sering membulinya. Meskipun ia merasa sangat tertekan dan tersakiti, hukum Indonesia tidak memberikan dispensasi khusus untuknya karena latar belakang bullying. HK dihadapkan pada pasal pembunuhan berencana, dan meskipun ada faktor provokasi, hukum tetap melihatnya sebagai tindak pidana serius. Kasus ini menjadi pengingat betapa kerasnya hukum Indonesia dalam memperlakukan pembalasan kekerasan. Korban bullying seringkali merasa terperangkap dalam siklus stres dan kecemasan. Secara psikologis, perasaan terisolasi dan dihina secara berulang dapat memicu reaksi emosional yang ekstrem. Ketika seorang korban bullying berbalik melawan pelaku, ini seringkali merupakan reaksi dari trauma yang mendalam. Keinginan untuk membalas dapat muncul sebagai cara untuk merebut kembali kontrol atas hidup mereka. Bullying berulang kali dapat memengaruhi otak dan tubuh. Respons stres yang berkelanjutan bisa mengubah cara otak memproses emosi, membuat korban menjadi lebih sensitif terhadap ancaman dan lebih cenderung bereaksi dengan agresi. Neurobiologist. Ketika seseorang mengalami bullying terus-menerus, kadar stresnya meningkat, mempengaruhi kontrol impuls, dan akhirnya bisa menyebabkan tindakan ekstrem seperti kekerasan. Noel Esteves,
adalah contoh bagaimana latar belakang bullying dapat memengaruhi keputusan hukum. Meskipun ia membunuh temannya setelah berbulan-bulan diintimidasi, dakwaan pembunuhan terhadapnya dikurangi menjadi manslaughter karena pengaruh bullying yang dialaminya. Kasus ini menunjukkan bagaimana pengadilan bisa sedikit lebih fleksibel dengan mempertimbangkan provokasi yang memicu reaksi emosional, meskipun tidak sepenuhnya menghapuskan tanggung jawab pelaku. Setelah banyaknya kasus kontroversial seperti kasus Chen Xihan, Tiongkok mulai memperbarui pedoman hukum mereka untuk memberi lebih banyak ruang bagi pembelaan diri dalam situasi kekerasan yang dipicu oleh bullying. Pedoman baru ini memberi harapan bahwa korban bullying yang membela diri bisa mendapatkan perlakuan yang lebih adil, meskipun belum terlihat implementasinya secara merata. Setiap negara memiliki aturan yang berbeda terkait bagaimana hukum memperlakukan korban bullying yang berbalik menjadi pelaku kekerasan. Meskipun ada beberapa kesamaan dalam hal pembelaan diri, standar yang diterapkan sangat bervariasi. Setiap negara memiliki aturan yang berbeda terkait bagaimana hukum memperlakukan korban bullying yang berbalik menjadi pelaku kekerasan. Meskipun ada beberapa kesamaan dalam hal pembelaan diri, standar yang diterapkan sangat bervariasi. Sekolah memegang peranan penting dalam mencegah dan menangani bullying. Kebijakan anti-bullying yang jelas dan prosedur pelaporan yang aman dapat membantu mencegah kekerasan lebih lanjut. Guru perlu dilatih untuk mengenali tanda-tanda bullying dan segera bertindak untuk melindungi korban, serta menanggapi laporan dengan serius. Orang tua harus memiliki komunikasi yang terbuka dengan anak mereka untuk mendeteksi jika anak menjadi korban bully. Segera bertindak bisa mencegah hal-hal yang lebih buruk terjadi. Memberikan dukungan emosional kepada anak dan memastikan mereka tahu bahwa mereka tidak sendirian bisa membantu mereka mengatasi perasaan terisolasi. Pendekatan restoratif adalah metode yang mengutamakan pemulihan hubungan antara korban dan pelaku, bukan hukuman. Pendekatan ini mendorong empati dan pemahaman. Dengan mempertemukan kedua pihak dalam suasana mediasi yang aman, keduanya bisa memahami dampak dari tindakan masing-masing dan mencari jalan damai. Pencegahan adalah langkah utama dalam menangani bullying. Dengan menciptakan lingkungan yang mendukung dan aman bagi setiap siswa, kita dapat mengurangi kemungkinan terjadinya bullying. Sekolah, orang tua, dan teman sebaya semua memiliki peran dalam mencegah bullying. Membuat komunitas yang peduli dan inklusif adalah kunci untuk mencegah masalah ini berkembang. Jangan biarkan bullying merusak masa depan mereka. Saatnya kita semua bergerak untuk menciptakan lingkungan yang aman dan peduli. Ayo mulai dengan berbicara, melapor, dan mendukung korban bullying. Setiap tindakan kecil bisa membuat perbedaan besar dalam menghentikan siklus kekerasan ini. Ayo berikan dukungan dan bantu menciptakan dunia yang lebih aman untuk anak-anak kita. Mari bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi semua anak. Dukung kebijakan anti-bullying di sekolah Anda, berikan perlindungan kepada korban, dan bantu mereka untuk mendapatkan dukungan yang mereka butuhkan.